Halo sahabat Indonesia Mendidik, inilah karya anak bangsa bersama saya Pak Pangondian Siregar yang dengan bangga mempersembahkan soal dan pembahasan matematika materi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Selamat menyaksikan ya sobat. Halo sahabat Indonesia Mendidik, pertemuan kita kali ini membahas tentang topik limit. Limit merupakan prinsip dasar dari turunan atau yang sering kita sebut juga dengan diferensial. Nah, limit dibagi atas 3 bagian besar, ada limit tertentu, ada limit tak tentu, dan ada limit tak terdefinisi. Limit tertentu, limit yang hasilnya memiliki nilai tentu dan terdefinisi. Limit tak tentu yang hasilnya adalah 0 per 0, atau tak hingga dibagi tak hingga, atau tak hingga dibagi tak hingga, atau 0 kali tak hingga. Sedang yang ketiga, limit tak terdefinisi, limit yang hasilnya adalah plus atau minus tak hingga. Nah, jadi dalam kasus limit itu yang merupakan suatu hal yang perlu diulas di sana adalah limit tak tentu. Ya. Nah, kemudian inilah penyelesaian daripada limit tak tentu tersebut. Yang pertama dengan metode faktorisasi, yang kedua dengan mengali bentuk sekawan, yang ketiga dengan membagi dengan variabel pangkat tertinggi, dan yang keempat adalah dengan dalil L-Hospital atau yang lazim disebut dengan dalil aplikasi turunan. Nah, untuk lebih jelasnya pemahaman tentang limit, mari kita terapkan dalam pembahasan soal-soal berikut. Soal nomor 1. Kita tulis soalnya, soal nomor 1. Limit X menuju min 2Y dari pembagian 10 X pangkat 3 ditambah 16 X kuadrat kali Y dikurang 8 kali XY kuadrat dibagi dengan 6X pangkat 3 ditambah 16 X kuadrat kali Y ditambah 8 XY kuadrat. Nah, pertama langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus menemukan dulu siapa pembuat nolnya dengan cara memindah ini didapat X tambah 2Y itu menuju 0. Maka bentuk ini yang akan kita temukan dari uraian faktorisasinya nantinya. Sehingga ini dapat limit X menuju minus 2Y. Ya, mari kita lihat. Ini pasti akan memuat X tambah 2Y. Hal yang sama untuk pembilang dan penyebutnya juga demikian. Kemudian apa yang mereka miliki sama-sama? Angka kelipatan 2 karena semuanya bisa dibagi 2. Lalu ada X-nya untuk pembilang dan penyebut. Kemudian mari kita lihat ini 2 kali berapa supaya 10 didapat 5X. 4 dikali berapa supaya minus 8, tentu dikali minus 2Y. Nah, kita akan kembali mengurai untuk yang penyebutnya. 2 dikali berapa supaya 6 didapat 3X. 4 dikali berapa supaya 8 itu adalah 2Y. Sehingga ini bisa kita coret, dicoret. Didapatlah hasil limitnya adalah limit X menuju minus 2Y. 5X dikurang 2Y dibagi dengan 3X tambah 2Y. Selanjutnya kita akan mensubstitusi nilai X-nya sebesar min 2Y, didapat ini min 10Y min 2Y dibagi dengan minus 6Y ditambah 2Y. Hasilnya didapat min 12Y dibagi dengan minus 4Y. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 3. Maka opsi yang memenuhi adalah D. Soal nomor 2. Limit X menuju 4 dari X minus 4 dibagi dengan AX ditambah B dikurang 7 akar X bernilai 4/5. Pertanyaannya berapakah nilai A kuadrat kurang B kuadrat? Nah, dengan prinsip faktorisasi, ini pembuat nolnya siapa nih? X minus 4
menuju 0. Tapi jika kita buat ini sedemikian rupa, ini tercoret tinggal sisa 1 nanti. Padahal di sini angkanya 4. Maka ini kita urai lagi, pemakturannya menjadi akar X ditambah 2 dikali dengan akar X minus 2. Kenapa harus demikian? Karena di bawah juga punya akar itu. Nah, makanya itu hasilnya akan kita peroleh menjadi limit X menuju 4. Ya, pada pembilangnya jadi akar X ditambah 2 dikali akar X min 2. Nah, di sini pembuat nolnya adalah ini. Begitu. Maka pastikan akan ada akar X min 2 pada penyebutnya. Agar kalau dicoret, diperoleh hasilnya berapa? 4/5. Nah, jika kita masukkan di kemari, 2 tambah 2 hasilnya 4. Maka ini pun demikian, hasilnya harus sama dengan 5. Nah, tentunya di sini adalah angka berapa? Pastinya harus memuat akar X. Nah, supaya minus 7 akar X, maka kemungkinannya adalah 2, di sini angka 3, atau 3 kali min 2, di sini angka 1. Nah, jika kita buat tadi di sini angka 2, ya, maka di sini akar X-nya tidak diperoleh minus 7. Maka ini kita tentukan menjadi pilihannya 3 akar X dikurang 1. Agar minus 6 minus 1, 7. Sehingga dengan demikian uraian dari ini sama dengan ini. Akhirnya kita memperoleh bahwa jika diuraikan menjadi apa? 3X dikurang 7 akar X ditambah dengan 2. Itulah bentuk uraian dari ini. Sehingga diperoleh ini sama. Diperoleh nilai A-nya sama dengan 3. Diperoleh nilai B-nya sama dengan 2. Nah, kita akan dapatkan nilai dari A kuadrat dikurang B kuadrat, hasilnya 9 dikurang 4, diperoleh hasilnya 5. Maka jawaban yang memenuhi adalah opsi B. Soal nomor 3. Kita tuliskan soal nomor 3. Katanya limit T menuju 0, di mana di sini dituliskan 1/2T ditambah 1/2 akar T dikali akar dari T plus 16 dikurang 4. Nilainya akan diperoleh M per N. Nah, prinsipnya kita akan mengali bentuk sekawan karena ada bentuk akar. Nah, ini akan kita sederhanakan dulu. Ingat T-nya pembuat 0 ya. T itu menjadi biang keroknya. Ini kita samakan penyebut dalam 2T. 1 ditambah ya, 1 ditambah akar T dikali dengan, nah ini akar 16, T tambah 16 dikurang 4 dikali dengan akar dari T plus 16 ditambah 4. Nah, ini prinsipnya kita tidak merubah soal, hanya membuat perhitungan supaya lebih mudah. Nah, kita akan memperoleh ini karena tidak pembuat 0, ini kapan saja bisa dimasukkan ya. Artinya diganti menjadi 1 tambah akar 0. Didapat jadi berapa? 0 ya. 1 tambah 0. Lalu di sini jangan ya, karena ini pembuat 0. Dikali dengan ini jadi berapa? T tambah 16 dikurang 4 kali 4, 16. Dicoret. Dibagi dengan, nah ini pun demikian ya, karena ini kita buat sedemikian rupa keperluannya untuk pembilang, maka penyebut tinggal kita ganti nilainya. T-nya 0 ditambah 16 ditambah 4. Hasilnya sama dengan limit T menuju 0, 1 dikali T dibagi 2T dikali 4 tambah 4. Dicoret pembuat 0-nya, diperoleh hasilnya 1/16. 1/16 kita sebut namanya M per N. Sehingga berapakah nilai dari M ditambah N? Didapat 1 tambah 16, hasilnya 17. Maka opsi yang memenuhi adalah opsi A. Soal nomor 4. Soal nomor 4 kita tuliskan limit X menuju tak hingga dari bentuk A minus 2X kuadrat di pangkat 3 dikali dengan
X akar 2 dikurang B pangkat 2 dibagi dengan C plus 5X min 2X kuadrat pangkat 2 dikali dengan setengah X ditambah D berpangkat 4. Nah, ingat ini adalah limit tak hingga dibagi tak hingga. Prinsipnya limit tak hingga bagi tak hingga adalah dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, kemudian cluenya, cara mudahnya adalah ambil saja ya koefisien X pangkat tertinggi. Nah, ini ketentuan ini berlaku apabila pangkat tertinggi pada pembilang dan penyebutnya sama. Apabila pangkat tertinggi ada pada pembilang, maka jawabannya tak hingga. Apabila ya pangkat tertinggi variabel X ada pada penyebut, maka jawabannya 0. Sehingga dengan demikian kita akan urai ini menjadi, kita hanya butuh minus 2 pangkat 3 minus 8 X pangkat 6 ditambah bla 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 dikali dengan ya X akar 2 didapat 2X kuadrat dikurang bla 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 dibagi dengan min 2 pangkat 2 adalah 4X pangkat 4 ditambah bla 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 dikali dengan 1/16 X pangkat 4 ditambah bla bla bla. Diperoleh hasilnya limit X tak hingga adalah min 8 kali 2 minus 16X pangkat 8 ditambah bla bla 4 dibagi 1/16 adalah 1/4. Pangkat dikali itu menjadi tambah 4 tambah 4 jadi 8 tambah bla bla bla. Akhirnya pangkat sudah sama, sehingga ambil saja koefisien pangkat tertinggi. Didapat hasilnya sama dengan min 16 dibagi 1/4, hasilnya minus 64. Sehingga dengan demikian opsi yang menunya adalah opsi B. Soal nomor 5. Soal nomor 5, kita tulis dulu limit X menuju tak hingga akar dari X dikurang 5 dikali dengan MX plus 7 dikurang akar dari X plus 3 dikali dengan MX plus 7 nilainya sama dengan min 8. Akan kita kalikan satu persatu, ini didapatlah menjadi akar dari X kuadrat ditambah 7 kurang 5M dikali X minus 35 dikurang akar dari MX kuadrat ditambah 7 plus 3M dikali dengan X ditambah 21. Ingat bahwa limit X menuju tak hingga, untuk tak hingga kurang tak hingga, itu rumusnya adalah sama dengan B min Q per 2 akar A dengan syarat kondisi bahwa A sama dengan B. Yang mana A, yang mana B, yang mana Q? Ini adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini adalah BX kuadrat tambah QX tambah R. Sehingga dengan demikian didapat minus 8 sama dengan 7 dikurang 5M dikurang 7 ditambah 3M dibagi dengan 2 akar M. Hasilnya minus 8 ya. Ini kita coret. Didapat jadi minus 8 kali 2 akar M itu sama dengan minus 8M. Minus 8 ini kita coret. 2 akar M adalah sama dengan akar M dikali dengan akar M. Sehingga kita mendapatkan M-nya bernilai sama dengan 4. Maka nilai 2M dikurang 5 itu bernilai sama dengan 8 dikurang 5 hasilnya sama dengan 3. Maka opsi yang menunya adalah opsi C. Sahabat Indonesia Mendidik, quotes kita pada pertemuan kali ini adalah kegagalan hanyalah tahapan selangkah sebelum mencapai titik keberhasilan.